Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebenarnya ini udah dipelajari waktu SMP kemarin ya, waktu jenjang SMP mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sistem persamaan linear dua variabel ini, tujuan kita adalah untuk menemukan nilai dari variabel-variabel yang dimuat di dalam mana? Di dalam sistem persamaan. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel ada bentuk umumnya, ya kan? Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau sistem persamaan linear beda dengan persamaan linear dua variabel gitu ya. Apa bedanya sistem dengan persamaan? Nah, kalau persamaan aja berarti dia hanya menggunakan satu persamaan. Tapi kalau namanya sistem persamaan berarti harus lebih dari satu persamaan linear. Nah, persamaan linear itu apa, Miss? Nah, persamaan linear itu adalah persamaan yang memiliki derajat 1 gitu ya. Namanya juga dua variabel, berarti ada dua variabelnya ya kan. Nah, bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1 ya kan. Persamaan kedua A2X ditambah B2Y sama dengan C2. C1 dan C2 di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalnya nanti kita temuin ada 3 persamaan, itu juga namanya sistem. Tapi kalau misalnya hanya satu persamaan, itu bukan sistem ya, itu hanya persamaan linear dua variabel. Mana dua variabelnya di sini? Dua variabel di sini adalah, nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada beberapa metode yang perlu kita ketahui. Nah, waktu SMP kan udah belajar metode substitusi eliminasi sama gabungan eliminasi dan substitusi. Ada juga metode grafik. Nah, kini di sini kita akan bahas kembali mengenai metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama kita mulai dari metode grafik ya kan. Yang pertama kita mulai dari metode grafik. Kalau misalnya pakai metode grafik berarti ini persamaan linear dua variabel ini itu pasti dalam bentuk apa? Garis lurus ya kan. Kalau kita gambarkan pasti dalam bentuk garis lurus ya kan. Untuk metode grafik penyelesaiannya ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama adalah jika nanti A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, A1 sama A2 itu adalah koefisien dari X ya, B1 sama B2 itu adalah koefisien dari Y. Maka ini berarti kedua garis tadi berpotongan, berpotongan. Sudah, kedua garis berpotongan dan sistem persamaan linear dua variabel ini tepat mempunyai satu penyelesaian. Garis berpotongan berarti hanya ada berapa? Satu penyelesaian kan gitu ya. Ibaratkan kalian menggambar dua buah garis yang saling berpotongan. Kalau dua buah garis yang saling berpotongan contohnya ada berapa penyelesaiannya? Kan ada satu dia. Inilah apa? X, Y itu. Nah, dan untuk yang ketiga, jika A1 sama dengan A2 sama dengan B1 sama dengan per B2 sama dengan C1 per C2, maka kedua garis atau kedua persamaan linearnya adalah membentuk dua garis yang saling apa? Membentuk dua garis yang saling berimpit. Kalau misalnya dua buah garis saling berimpit, yang gimana itu? Dua buah garis saling berimpit. Berarti kalau ini garis pertama berimpit, berarti di sini juga. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya apa? Kalau misalnya dua buah garis berimpit. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah mempunyai banyak atau tak hingga penyelesaian. Nah, kayak gini dia berimpit, berarti ada banyak titik-titik di sini kan gitunya dia. Berarti apa? Tak punya tak hingga penyelesaian, atau bahasa awamnya itu adalah mempunyai banyak penyelesaian. Jadi penyelesaiannya tidak tunggal ya kan, tidak tunggal tapi banyak. Nah, itu kalau misalnya A1 sama dengan B1 sama dengan C1 sama dengan C2. Contohnya gimana gitu? Contohnya nih, kalau misalnya Miss buat kayak gini, 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Misalnya yang persamaan yang keduanya Miss buat di sini adalah 4X ditambah 8Y sama dengan 16 misalnya gitu kan. Berarti 2/4 kan itu sama dengan 1/2.
4/8 juga 1/2, 8/16 juga 1/2. Maka garis ini adalah dua garis yang saling berimpit. Nah, contoh kalau yang ini gimana, Miss? Nah, kalau yang ini contohnya gini, Miss buat. Misal yang pertama adalah apa kita buat? 2x ditambah 2y sama dengan 5. Terus di sini Miss buat 4x ditambah 4y sama dengan misal Miss buat 15. Coba lihat, 2/4 kan itu 1/2, 2/4 juga 1/2, 5/15 1/3 kan tidak sama ya. Berarti ini persamaan linear yang mempunyai apa? Yang tidak punya penyelesaian kalau kayak gini dia. Nah, kalau yang kayak gini gimana, Miss? Yang gini gimana? Contohnya Miss punya 2x ditambah 3y sama dengan 4x ditambah 5y, misalnya di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 2 misalnya, kan gitu ya. Ini apa? Garis yang saling berpotongan karena A1/A2 nya tidak sama dengan B1/B2 gitu dia, atau tidak sama dengan C1/C2. Maka ini adalah persamaan linear atau sistem persamaan linear yang mempunyai satu penyelesaian gitu dia contohnya. Nah, yang kedua, untuk menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ada dengan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini apa sebenarnya, kan gitu ya. Metode substitusi adalah metode penggantian, mengganti salah satu variabel, supaya mengandung variabel lainnya, kan gitu ya, variabel lainnya. Jadi kan kalau misalnya kita punya dua variabel di sini, usahakan nanti dalam penyelesaiannya kita ganti salah satu supaya mengandung yang lainnya. Contoh, boleh kita substitusi y biar mengandung x, atau x biar mengandung y gitu ya. Untuk sebagai contoh, di sini Miss punya SPLDV 2x ditambah 2y sama dengan 48, dan di sini x dikurang y sama dengan 6, kan gitu ya. Kalau misalnya pakai metode grafik yang tadi gimana kira-kira? Kalau pakai metode grafik untuk melihat penyelesaiannya ada berapa? Coba lihat, A1/A2 berarti 2/1 sama dengan 2/-1. Sama atau tidak? Tidak sama ya. Ini 2/1 2, 2/-1 adalah -2. Tidak sama juga dengan C1/C2. Oh, berarti nanti ada titik potongnya, kan gitu ya. Berarti ini adalah dua garis yang saling berpotongan kalau kita menggunakan metode grafik. Kalau menggunakan metode substitusi, berarti kita ambil apa? Ambil persamaan yang paling sederhana dari dua ini. Nah, persamaan yang paling sederhana dari kedua persamaan ini adalah x dikurangi sama dengan 6, kan gitu ya. Oke, berarti x dikurangi sama dengan 6. Ganti salah satu. Oh, berarti kita ambil x. Kalau misalnya ambil x, berarti x sama dengan 6 ditambah y. Nah, x sama dengan 6 tambah y ini bakalan kita substitusi kemana? X sama dengan 6 tambah y ini bakalan kita substitusi ke dalam sistem persamaan. Nah, yuk kita substitusi kemana? Terserah, mau ke mana aja. Kemana? Ke pertama boleh ya. Berarti nanti kan jadi gini dia, 2 kali x, x-nya itu adalah 6 ditambah y ditambah 2y sama dengan 48, kan jadi satu variabel dia. 2 kali 6 12, 2 kali y adalah 2y ditambah 2y sama dengan 48. Berarti 2y tambah 2y adalah 4y, 48 ini pindah ke sini dikurang 12, ya kan? Berarti 4y sama dengan 48 kurang 12 adalah 36. Berarti y-nya adalah siapa? 36 dibagi 4. Y-nya adalah 9 gitu ya. Kalau y-nya 9, x-nya berapa? Langsung substitusi ke sini. Oke. Berarti x sama dengan 6 ditambah y. Y-nya berapa? 9. Oh, berarti x-nya adalah 15 gitu ya. Berarti himpunan penyelesaian dari ini, dari sistem persamaan linear dua variabel ini, apa himpunan penyelesaiannya? Berarti himpunan penyelesaiannya kita buat di sini. Sini aja ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x, y. Berarti siapa? 15,9. Nah, begitu dia. Oke, untuk metode ketiga kita menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu sebenarnya apa? Nah, metode eliminasi adalah menghilangkan. Namanya juga mengeliminasi, berarti menghilangkan apa? Menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan
persamaan. Nah, contohnya supaya lebih jelas, di sini Miss punya contoh. Kita ambil satu contoh. Contoh untuk sistem persamaan 3x dikurang 2y sama dengan 1. 2x ditambah 3y sama dengan 18. Nah, kita punya sistem persamaannya ya kan, ada dua persamaan. Nah, metode eliminasi adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Nah, kalau misalnya langsung kita jumlah ataupun kita kurangkan, ada nggak yang hilang variabelnya? Kan tidak ada ya. Misal kalau kita jumlah, oh berarti jadi ini 3x. Ini halu nih, ini 3x ya. 3x dikurang 2y. Berarti 3x tambah 2x 5x minus 2y tambah 3y, y. Kan tidak ada yang habis, apalagi dikurang. 3x dikurang 2x, x minus 2y kurang 3y adalah minus 5y. Kan nggak ada yang habis ya. Nah, supaya habis berarti koefisien salah satu variabelnya harus sama. Kalau di sini 3, di sini harus 3. Kalau di sini 6, di sini harus 6. Kan gitu ya. Nah, dalam contoh kasus ini Miss mau menghilangkan adalah variabel x. Berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 3 supaya sama-sama 6 ya kan. Berarti jadi 3x kali 2, 6x dikurang 2 kali 2y, 4y. 1 kali 2, 2. 2 kali 3x, 2x kali 3 adalah ditambah 9y sama dengan 18 kali 3 adalah 54. 3y kali 2 adalah 6y sama dengan 18 kali 2, 36. Supaya variabel y-nya hilang, berarti kita jumlah habis 9x tambah 4x adalah 13x. Nah, 3 tambah 36 adalah 39. Ya kan, berarti x-nya sama dengan berapa? 39 bagi 13 adalah 3. Kalau x-nya 3, oh berarti udah dapat ya. X-nya 3, y-nya 4. Berarti himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan itu adalah 3,4. Dan yang keempat adalah mengenai metode gabungan. Jadi ini metode gabungan ini kita pakai dua-duanya, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Berarti kita pakai eliminasi dulu baru pakai substitusi kan gitu ya. Nah, untuk lebih memahami langsung aja kita ke contoh kalau kayak gitu ya kan. Untuk contoh yang pertama di sini Miss punya sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 2, dan satu lagi adalah x dikurang y sama dengan 1. Nah gitu ya, kita ambil contoh simpelnya. Berarti kita ambil metode gabungan, berarti kita eliminasi yang pertama sekali kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita eliminasi sistem persamaan ini, ada yang habis nggak? Atau kita tambahin langsung atau kita kurangin langsung? Kan nggak ada yang habis ya, berarti harus dikaliin dulu. Berarti ini kali 1, kali 2. Kalau Miss mau kalau Miss mau menghilangkan si x gitu ya. Oke, berarti 1 kali 2x adalah 2x ditambah 3y sama dengan 2. 2 kali x adalah 2x dikurang 2y sama dengan 2, ya kan? Kita kurangin. 3y dikurang 2y adalah 3y ditambah 2y ya. Berarti di sini adalah 5y. 2 kurang 2 adalah 0. Berarti y-nya adalah 0. Kalau y-nya 0, kita substitusi y sama dengan 0 ke persamaan, terserah mau persamaan pertama atau 2 terserah. Kita ambil persamaan kedua aja ya biar lebih gampang. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 0, x dikurang 0 sama dengan 1. Berarti x-nya adalah 1. Nah, x-nya 1, y-nya 0. Berarti himpunan penyelesaian dari SPLDV ini, himpunan penyelesaiannya adalah x, y 1,0. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti di sini ada 3 variabel ya. Nah, 3 variabel yang kita maksud di sini adalah x, y, dan z. Jadi kali ini kita akan menentukan solusinya, yaitu solusinya adalah nilai x, nilai y, dan nilai z. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai SPLTV, berarti kita berbicara mengenai ruang 3 dimensi ya. Karena sini kita udah pakai 3 sumbu, yaitu sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Nah, kalau tadi di SPLDV kita pakai kita berbicara mengenai bidang, karena dia hanya 2 sumbu, yaitu x dan y. Tapi kali ini kita berbicara 3 sumbu x, y, dan z. Jadi kita bicara mengenai ruang ya, bukan bidang lagi, gitu kan dia ya. Nah, untuk SPLTV ini, untuk cara penyelesaiannya kita mempunyai 3 metode, yaitu pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode eliminasi, yang ketiga adalah metode gabungan, kan gitu ya. Tapi banyak orang yang menggunakan lebih gampang tuh pakai metode gabungan.
Boleh nggak kita pakai metode grafik nih? Ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi kita ribet ya gambarnya kan kalau misalnya di metode pakai metode grafik, karena kita harus gambar 3 sumbu x, sumbu y, dan sumbu z, harus 3 dimensi dia gitu kan. Oke, nah langsung aja. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ada dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan metode substitusi. Tadi metode substitusi adalah metode penggantian gitu ya, mengganti salah satu variabelnya gitu kan. Nah, untuk metode substitusi ini ada langkahnya. Jadi kan metode substitusi itu adalah mengganti salah satu variabel. Nah, kalau sistem persamaan linear 3 variabel, ambil saja persamaan, salah satu persamaan yang paling sederhana. Ambil salah satu persamaan yang paling sederhana gitu ya. Itu yang bakalan kita substitusikan ke persamaan lainnya. Jangan ke persamaan itu lagi ya. Gitu ya. Nah, untuk sebagai contoh di sini, sebagai contoh Miss punya x tambah y tambah z sama dengan 4, kemudian 2x ditambah 2y dikurang z sama dengan 5, dan yang terakhir adalah x dikurang y sama dengan 1. Nah, kita punya 3 persamaan kan gitu ya. Nah, ini dikatakan sistem persamaan karena dia lebih dari satu persamaan. Nah, karena kita menggunakan metode substitusi, maka kita menggunakan persamaan yang paling sederhana. Nah, kira-kira dari persamaan 1, 2, 3 ini yang paling sederhana adalah persamaan berapa? Ya, pasti persamaan 3. Berarti kita ambil persamaan 3 aja kan gitu ya. Berarti kita ambil persamaan 3, kita buat. Oke. Yang pertama, x dikurangi sama dengan 1. Oh, berarti aku boleh ambil x sama dengan 1 ditambah y atau y ditambah 1. Ini bakal kita substitusikan mana? Substitusikan ke persamaan lainnya, terserah mau ke persamaan 1 atau ke persamaan siapa? Persamaan 2 gitu ya. Oke, kita substitusikan aja ke persamaan yang pertama, boleh ya. Berarti x itu adalah 1 ditambah y, ya kan? Ini x tambah y tambah z ditambah y ditambah z sama dengan 4. Nah, x tambah y tambah z sama dengan 4. Berarti 2y ditambah z sama dengan berapa di sini? 4 dikurang 1. Oke, 2y tambah z sama dengan 3. Nah, oke. 2y tambah z sama dengan 3, berarti kita substitusikan lagi, ya kan? Oke, berarti ini berarti z sama dengan minus 2y ditambah 3. Oke, z sama dengan minus 2y ditambah 3. Nah, setelah dapat z sama dengan minus 2y tambah 3, kita substitusikan lagi kemana? Kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Oh, ke persamaan 2, ya kan? Berarti 2 kali x. X-nya tadi adalah 1 ditambah y ditambah 2y, tetap ya kan? Karena kita mau ke variabel y dia. Dikurang z. Z tadi itu adalah negatif 2y ditambah 3 sama dengan tadi berapa? 5. Berarti 2 ditambah 2y tambah 2y, negatif kali negatif positif 2y, negatif 3 sama dengan 5. 2y tambah 2y tambah 2y, 6y. 2 kurang 3 minus 1 sama dengan 5. Berarti 6y sama dengan 6. Berarti y nya adalah 1. Oke, kalau y nya 1, x nya berapa, z nya berapa kan gitu ya. Langsung aja ke sini. Berarti kan x sama dengan 1 tambah y, berarti x nya adalah 1 tambah 1. Oh, 2 gitu ya. Yang terakhir, z sama dengan minus 2y tambah 3. Berarti minus 2 dikali 1 tambah 3. Minus 2 dikali 1 minus 2 tambah 3 adalah 1. Berarti z nya adalah 1. Terus x nya adalah berapa? X nya adalah 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu kita mulai dari x, y, z gitu ya. Berarti 2,1, z-nya berapa? 1 gitu dia. Itu menggunakan metode substitusi. Berarti real semua pakai substitusi gitu ya. Nah, untuk metode kedua kita gunakan adalah metode eliminasi. Di sini berarti kita pure menggunakan eliminasi, berarti kita menghilangkan salah satu variabel, kan gitu ya. Nah, untuk metode eliminasi ini pilih dua buah persamaan yang kira-kira kalau misalnya dijumlahkan atau dikurangkan bisa langsung habis ya salah satu variabel. Contohnya kita ambil yang mana di sini? Oh, berarti kita ambil persamaan pertama sama ketiga aja kan gitu ya. Karena di sini ada y plus z, di sini ada min y plus z. Nanti kita tinggal tambahin aja kan gitu ya. Berarti kita harus pintar melihat yang mana kira-kira kalau misalnya langsung
tambah atau kurang, dia langsung habis satu variabel atau langsung hilang satu variabel, kan gitu ya. Oke, kita dan untuk yang terakhir, misal lompati aja metode eliminasi karena nanti sama ya kita pakai di metode gabungan ini. Nah, di metode gabungan ini berarti kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara mengeliminasi dua buah persamaan. Kita eliminasi dulu dua buah persamaan supaya menghilangkan satu variabel. Nah, supaya lebih gampang kita eliminasi persamaan keberapa. Nah, boleh kita eliminasi persamaan pertama dan kedua ya, karena sini ada plus z, di sini kurang z, tinggal kita tambahin aja nanti kan. Untuk persamaan pertama dan persamaan kedua, oke, berarti 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9, terus x ditambah 2y dikurang z sama dengan 6. Supaya z-nya habis kita tambahin. Nah, nanti kan dari habis nih, berarti 3x ditambah 3y sama dengan 15. Oke, kita dapat 3x tambah 3y sama dengan 15. Kemudian apalagi yang bisa kita, ini jadi persamaan keempat ya kan, apalagi yang bisa kita eliminasi? Oh, boleh kita eliminasi persamaan pertama dan ketiga supaya habis nanti apanya kira-kira? Ya, habis y-nya kalau jumlahnya kan. Berarti 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9, kemudian 3x dikurang y ditambah z sama dengan berapa di sini? 8 sorry 6 ya kan, 6. Nah, berapa kita buat di sini? Di sini tinggal 3x tambah 3y sama dengan 15. Oh, berarti di sini pun harus hilang apanya? Oh, harus hilang si z-nya. Berarti ini misalnya kurang ya. Berarti sini tinggal 2x dikurang 3x adalah negatif x. Y dikurang-kurang Y adalah plus 2Y. Karena di sini hilang Z, di sini pun harus hilang Z-nya gitu ya. Berarti 9 dikurang 6 adalah 3. Berarti persamaan yang kelima. Nah, setelah dapat persamaan 4 dan 5 jadi dua variabel, kita eliminasi lagi. Nah, eliminasi persamaan 4 dan persamaan keberapa? Kelima. Nah, berarti jadi 3x ditambah 3y sama dengan 15. Terus negatif x ditambah 2y sama dengan 3. Ada yang bisa dihilangkan salah satu variabelnya? Tidak ada ya. Berarti Miss mau menghilangkan y aja deh. Berarti kali 2 dikali 3. Berarti jadi persamaannya apa? 3x kali 2 berarti 6x tambah 6y. 6y sama dengan 30. Negatif 3x ditambah 6y sama dengan 9. Oke, kita kurangin biar habis 6y nya. 6 kurang 3 adalah 9x. 30 dikurang 9 adalah berapa? 30 kurang 9 21 gitu ya kan. Ini 9 kurang 6 3 pas. Berarti x nya adalah 21/9 atau kita bagi 3 adalah 7/3 gitu ya. Kalau x nya 7/3, nah kita gunakanlah substitusi. Substitusi x sama dengan 7/3 kemana? Terserah, mau ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Oh, boleh ke persamaan keempat. Berarti 3 kali 7/3. Berarti ke persamaan keempat kita buat ya. Persamaan keempat 3 kali 7/3 ditambah 3y sama dengan 15 ya kan. Habis-habis. Berarti 3y sama dengan 15 kurang 7 adalah 8. Berarti y nya adalah 8/3. Nah, kalau y nya 8/3, z nya berapa? Berarti kita substitusi lagi. Substitusi x sama dengan 7/3 dan y sama dengan 8/3 ke persamaan berapa? Serah. Oh, Miss mau ambilnya ke persamaan 2 aja deh. Berarti jadi x nya 7/3 ditambah 2 dikali y 8/3 dikurang z sama dengan 6 kan gitu ya. Berarti 7/3 ditambah 16/3 adalah 23/3 dikurang z sama dengan 6. Oke. Berarti z-nya adalah, z-nya pindah ke sini ya. Berarti 23/3 dikurang 6. Berapa tuh z-nya? Berarti 3 kali minus 6 minus 18. 23 kurang 18 adalah 5. 5/3. Oke. Berarti x-nya dapat, y-nya dapat, z-nya udah dapat. Berarti himpunan penyelesaiannya, himpunan dari sistem persamaan ini, himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya x, y, z. X nya tadi adalah 7/3, y nya adalah 8/3,
dan Z-nya adalah 5/3. Seperti itu ya.